Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tampilan seperti matriks ya. Kalian tahu bahwa matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Ini adalah baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ini baris 4, ini baris yang kelima. Kemudian ada yang namanya kolom. Ini kolom 1, kolom 2, ya, kolom 3, kolom 4, ini kolom yang kelima. Nah, kalau kalian ingin mencetak output seperti gambar 4.10, berarti pada setiap baris, ini misalkan di baris yang pertama, satunya itu diulangi sebanyak kolomnya itu berapa. Karena di sini banyak kolom dan banyak barisnya itu sama, jadinya matriksnya matriks persegi ya. Berarti pada baris yang pertama satunya dicetak sebanyak kolomnya. Sehingga kalau kalian mau membuat matriks ya, kalian harus menggunakan for untuk membuat baris. Ini pada baris pertama, baris kedua nanti ya, for untuk membuat baris, dan juga for untuk membuat kolom. Jadi ketika baris yang pertama, kolom pertama kita cetak 1. Ketika baris pertama, kolom kedua kita cetak 1 lagi. Pada baris pertama, kolom yang ketiga kita cetak 1 lagi. Sampai nanti pada batas kolomnya itu berapa. Kalau sudah selesai baris pertama, lanjut ke baris kedua. Baris kedua kembali lagi ke kolom pertama. Itu kan logikanya seperti itu. Jadi kita cetak satu-satu, ini. Akhirnya kembali lagi ke kolom pertama di baris kedua. Itu kan ya. Nah, ini berarti ada perintah for yang di dalamnya itu ada for lagi. For yang paling luar itu adalah untuk mencetak barisnya, sedangkan for yang dalam itu untuk mencetak kolomnya. Ini contoh implementasi pada Python ya. Saya langsung jelaskan di sini. Diinputkan dulu kalian menginginkan baris dan kolomnya itu berapa. Di sini adalah untuk membuat matriks persegi ya, sehingga jumlah baris dan kolomnya itu sama. Nanti kita akan coba kalau matriksnya bukan persegi seperti apa. Kemudian saya jelaskan yang perulangan for saja ya, berarti sampai sini aja. Untuk setiap I-nya itu dari 1 sampai jumlah baris kolom ditambah 1, biar dia berhentinya di batasnya tadi ya. Kalau pakai for kan harus ditambah 1. Jadi misalkan yang dimasukkan tadi kan 5, 1 sampai 5, ini 5. Berarti for I in range 1 sampai 6, hasilnya ada variabel namanya hasil ya, itu untuk menyimpan outputnya ya. Hasilnya itu awalnya kita definisikan dia adalah kosong, spasi saja gitu ya. Nah, untuk I yang pertama, I-nya kan jalan. I kita punya sama dengan 1 ya. Kemudian masuk ke J, for J in range 1 sampai yang ke-6 juga sama ya. J-nya awalnya 1. Kita punya J sama dengan 1. Hasilnya itu sama dengan set hasilnya tadi kan kosong, berarti kosong ditambah stri. I-nya tadi berapa? I-nya 1, berarti kita cetak 1 ditambahkan spasi. Ini berarti nanti kita nulisnya ada spasinya gini ya. Nah, ini J yang pertama, kemudian berulang lagi J-nya. Jadi kalau J ini sudah selesai, baru I-nya itu berjalan. I-nya itu naik ya. Sekarang J yang kedua dulu. J yang kedua. Hasil itu sama dengan hasil ya ditambah stri. Hasilnya tadi itu kan tulisan isinya 1 sama spasi ya. Ditambah stri. I tadi berapa? I-nya masih 1. Berarti ini 1 spasi 1 gini. Nanti untuk J yang ketiga, hasil ini akan sama dengan ya 1 STRI ya, I-nya kan masih 1 itu tadi. Nah, ini seterusnya
sampai yang kelima, nanti hasilnya akan sama dengan 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini adalah hasil dari baris yang pertama. Selesai. J-nya sudah selesai nih. J sudah selesai kita cetak. Kemudian I-nya naik. I-nya menjadi 2. Gitu. Nah, waktu I-nya 2, hasilnya kita reset. Kosong lagi ya. Berarti ini ya. Hasil terreset, lalu kita kembali lagi ke perulangan J. For J in range, kembali lagi dari 1 J-nya. J sama dengan 1. Hasilnya tadi kan sudah direset ya, berarti sama dengan kosong tadi ya, hasil yang kosong ditambah STR-nya I. I-nya berapa? I-nya 2. Berarti kita akan mencetak 2 dengan spasi ya. Kemudian nanti kalau J-nya 2, hasil itu sama dengan 2 sama 2. Seterusnya ya, dengan cara yang sama seperti I1 sampai nanti ini bekerja yang kelima. Akhirnya dapat matriks yang tadi 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 dan 5 5 5 5 5. Oke, sekarang kita coba ya. Misalkan N itu adalah inputannya. Di sini input. Kata-katanya adalah masukkan banyak baris dan kolom. Ini akan saya buat matriks persegi dulu ya. Kita coba matriks persegi. Kemudian kita tuliskan perulangannya untuk barisnya dulu ya. For I in range 1 sampai N plus 1 ya, karena kita pakai for harus tambah 1. Jangan lupa titik 2. Kemudian kita mendefinisikan variabel hasil yang isinya itu sama dengan kosong. Pakai spasi aja juga boleh ya. Setelah itu kita akan membuat untuk kolomnya. Jadi kita buat for J in range 1 sampai N plus 1 juga. Kita akan membuat perulangan dari hasilnya. Hasil sama dengan hasil ditambah, karena yang akan kita cetak itu I-nya ya. Ini STR I plus, kita kasih spasi ya biar nggak dempet-dempet, jadi plus kosong gini aja. Kemudian kalau sudah hasilnya itu tadi kan 1 1 1 1. Selesai satu baris, kita print. Jadi keluar dari J itu kita print hasil. Gini ya. Kita run dulu. Banyak baris dan kolomnya, misalkan 5 tadi ya. Nah, ini sudah tercetak 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5. Sekarang kita run lagi ya. Misalkan di sini saya masukkan 21. Di sini tampilannya jadinya seperti ini ya, karena dari 10 itu kan digitnya 2. Kalau yang 1 sampai 9 itu kan digitnya 1. Tapi kalau kalian hitung itu barisnya ada 21 dan kolomnya juga ada 21. Tadi kan hasil sama dengan hasil plus STRI. Kalau ini saya ganti STR-nya J, gimana hasilnya? Berarti J-nya yang jalan ya. Ketika baris pertama, J-nya akan jalan dari 1, 2, 3 sampai yang ke N. Gitu ya, ini ya. Kalau tadi kan I-nya yang kita cetak. Ketika I yang pertama, berarti yang dicetak 1, 1, 1, 1 karena I-nya 1. Tapi kalau ini J-nya yang akan kita cetak. Berarti ini harusnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan 5 ya. Nah, ini tercetak 1, 2, 3, 4, 5 karena yang jalan adalah J-nya. Sekarang gimana caranya kalau kita ingin jumlah baris dan kolomnya beda? Berarti ada dua inputan untuk banyaknya baris dan inputan untuk banyaknya kolom. Ini saya copy. Gini aja ya. M itu untuk banyaknya baris, masukkan banyak baris yaitu M kali N nanti gitu ya. Banyaknya baris, kemudian N-nya itu untuk banyak kolom.
Yang baris di sini I. Berarti ini saya ganti M. M plus 1 hasil. Ini hasilnya saya cetak yang STRI aja ya, yang 111 tadi. Ini STRI. Sekarang kita run. Masukkan banyaknya baris. M-nya ya ini ya. Misalkan 3. Banyak kolomnya 5. Berarti ini kalau dicetak ya, nanti akan ada 3 baris ke bawah, cuma sampai 3, tetapi satunya itu akan tercetak sebanyak 5 kali. Nah ini ya, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 sebanyak 5 kali, 3 sebanyak 5 kali. Nah di modulnya kalian di situ ada cara mencetak bintang. Misalkan bintangnya itu M kali N. Jadi STRI-nya di sini tinggal kita ganti. Kita ganti sama tanda bintang. Gini. Ya, kemudian kita run. Masukkan banyak barisnya 4 dikalikan 3. Nah, ini akan ada 4 kali 3 ya, bintang. Nah, gimana kalau saya ingin ini gambarnya menjadi seperti persegi atau persegi panjang. Jadi tengah-tengahnya itu dikosongi. Berarti ya logikanya yang dicetak itu kan hanya di baris pertama, kita cetak full bintangnya. Baris yang terakhir kita cetak full, kolom pertama kita cetak full, kolom yang terakhir itu juga kita cetak full ya bintangnya ya. Sehingga kita di sini perlu menambahkan perintah if. Tadi kan baris pertama kita cetak full, baris pertama. Berarti if I. Baris tadi kan yang I. If I itu sama dengan 1 ya, yang pertama. Kemudian atau yang terakhir. I itu sama dengan yang terakhir adalah yang ke M ya. Or J-nya kolomnya sekarang ya. Kalau kolomnya itu yang pertama atau kolomnya itu yang terakhir, J itu berarti pakai yang N, maka baru ini hasilnya itu sama dengan hasil, kita tambahkan bintang. Ini saya copy untuk yang nanti ya, untuk yang else. Nah gini. Setelah itu else, selain baris pertama, baris terakhir, ataupun kolom pertama, kolom terakhir, hasilnya itu sama dengan kita kosongi. Berarti kita kasih spasi aja ya, biar lurus nanti. Oke, sekarang kita coba run. Banyak barisnya saya buat persis dulu. Nah ini akhirnya jadi persegi panjang. Saya run lagi ya, 5 sama 6. Nah ini jadinya.